Kisah Khalid bin Walid yang mendapatkan cahaya Islam dan memantapkan diri untuk masuk Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Khalid bin Walid beliau dikenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah, baik pada saat keislaman maupun di masa jahiliyah. Beliau juga dikenal sebagai perangai yang perkasa diiringi dengan ide-ide yang cemerlang. Ayah beliau bernama Al-Walid bin Mughirah, seorang pemuka Quraisy dan juga sebagai hakim. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki kekayaan, orang yang sangat paham terhadap ilmu-ilmu syair, juga sebagai orang pertama yang melepaskan sendal saat memasuki Ka'bah. Selain itu, Al-Walid juga dikenal sebagai orang pertama yang mengharamkan khomer, memotong tangan bagi pelaku pencurian, dan menghapus sumpah. Al-Walid bin Mughirah juga orang pertama yang berani merenovasi Ka'bah saat terjadi keruntuhan karena beban kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah yang sangat banyak dan bebannya berat. Namun dengan segala prestasinya itu tidak menghantarkannya kepada Islam. Padahal segala bukti-bukti pernah diperlihatkan kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 104 ayat berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 26. Sedangkan sang ibu bernama Asma atau dikenal dengan nama Lubabah, anak dari Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Ibu beliau adalah saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits, yakni istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid sangat digemari oleh kalangan Quraisy karena perangainya yang begitu kuat dan pemikirannya dalam menyusun sebuah strategi pertempuran yang dapat membalikan keadaan saat sudah terjepit. Seperti yang dilakukannya sebelum masuk Islam, tepatnya saat Perang Uhud. Sebelum cerita ini dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan cara subscribe dan komen agar syiar Islam ini dapat tersebar luaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khalid bin Walid melesat bagaikan badai dan dapat menerobos titik penting kaum muslimin, yakni saat pasukan pemanah Rasulullah melanggar perintah, yaitu para pemanah yang meninggalkan barisannya padahal saat itu kafir Quraisy sudah bercerai-berai. Namun bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan muslimin yang membuat banyak para syuhada. Seperti wafatnya sang singa Allah yakni Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka. Khalid bin Walid sangat dihormati dan menjadi anak emas di kalangan kaum Quraisy. Nikmat pengetahuan yang Allah berikan membuat Khalid berpikir akan agama Islam, di mana orang-orang yang memeluknya tidak pernah terlihat gentar dalam mempertahankan agamanya dan selalu memperlihatkan suri tauladan yang baik. Segala yang ia lihat itu selalu menjadi hasrat yang menggelora untuk lebih mengenal agama Tauhid ini. Apalagi semenjak saudaranya, yaitu Al-Walid yang sudah memeluk Islam dan mengabarkan kepada Khalid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanyakan kabar tentang dirinya. Tepatnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umroh Qasa, Al-Walid radhiyallahu anhu juga ikut bersama sahabat lainnya. Ia mencari-cari Khalid, yakni saudaranya, namun tidak berjumpa. Al-Walid pun meninggalkan sepucuk surat yang berisi, Bismillahirrohmanirrohim. Amma ba'du. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam.
Andaikan ia gunakan kehebatan dan keteguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Setelah membaca surat tersebut, Khalid bin Walid tersenyum dalam hati dan berdebar jantungnya karena rasa cinta yang terpendam kepada Islam. Terlebih lagi manusia terbaik di alam semesta menanyakan kabarnya, ditambah lagi saat suatu hari Khalid bermimpi ia berada di sebuah daerah yang gersang, tidak ada pengaman maupun air. Dalam mimpinya, ia pindah ke daerah yang hijau nan luas, yang ditafsirkan oleh sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa kelak tempat yang gersang itu adalah saat ia masih berada dalam naungan jahiliyah. Sementara tempat daerah yang hijau itu adalah tempat hijrahnya ke Madinah. Lalu setelah terbangun ia pun sadar bahwa mimpinya ini syarat untuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu lama ia pun menyiapkan perbekalan untuk perjalanan. Sebelumnya ia menjumpai Sofwan dan Ikrimah yang saat itu masih dalam keadaan jahiliyah untuk mengajak mereka masuk kepada Islam. Namun mereka menolaknya. Lalu dalam perjalanannya ia berjumpa dengan Utsman bin Tolhah serta Amru bin Ars. Ketiganya pun menemui Rasulullah untuk mengikrarkan keislamannya. Ketiga sahabat mulia ini meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuninya, dan Rasul pun mendoakan mereka. Keislaman mereka pun terdengar di telinga kafir Quraisy dan membuat gempar para pemuka-pemukanya. Seperti yang diketahui, ketiganya adalah anak emas bagi musyrikin Quraisy. Karena prestasinya luar biasa, segala prestasinya kini berbalik ke arah muslimin. Dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi prajurit dan panglima yang selalu memperoleh kemenangan di masa keislamannya. Khalid banyak mengikuti pertempuran, salah satunya ia menghancurkan patung Uzza saat peristiwa Fathul Mekah ataupun penaklukan kota Mekah, di mana saat ia menghancurkannya, keluarlah sosok jin wanita yang kedua tangannya menyirami pasir ke arah kepala dan wajahnya. Segeralah Khalid mengayunkan pedangnya hingga wanita itu binasa. Lalu ia melapor ke Rasulullah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, itulah Uzza dan ia tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Selain itu masih banyak pertempuran yang diikuti oleh sahabat mulia Khalid bin Walid seperti yang kita kenal dalam pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk dan lain sebagainya. Bagaikan elang yang terbang di ketinggian bukit untuk mengawasi musuh, dan seperti halilintar saat menyerbu serta bagaikan singa buas saat berhadapan dengan lawan. Inilah gambaran yang terlintas di benak Romawi dan Persia kala itu. Itu dia kisah Khalid bin Walid yang mendapatkan cahaya Islam dan memantapkan diri untuk masuk Islam. Dapatkan pahala sedekah dengan bantu subscribe channel ini. Kalau mau request bahasan seputar keislaman untuk video berikutnya, silakan berikan masukannya di kolom komentar.